Bab 891. Terus mengejarnya. Cuaca semakin dingin, saat keluar dari rumah sakit setelah pemeriksaan, Audrey Han menggigil kedinginan diterpa angin dingin. Anisong melepaskan syalnya dan menyelimutkannya di tubuh Audrey Han. Audrey Han segera menolak, "Tak perlu, Bibi, cuaca sangat dingin, kau bisa flu jika memberikan syal ini padaku." Anisong menatapnya dengan pasrah dan mengomelinya, "Kau juga tahu cuaca mulai dingin, kenapa tak berpakaian lebih tebal? Saat ini kau sedang hamil, kenapa masih seceroboh ini?" Audrey Han tak berani membantah, hanya menerima omelannya. Anisong memakaikan syalnya padanya. Saat ia bicara, uap hangat mengepul dari mulutnya. Ia menatap ke sekeliling dan berkata, "Sebentar lagi tahun baru, sepertinya aku akan melewati tahun baru di luar negeri bersamamu." Audrey Han tertegun sejenak, lalu menatap ke sekeliling. Secepat itu, sudah hampir tahun baru. Ia mengelus perutnya dengan lembut, saat tahun baru nanti, bayi di perutnya akan berusia tepat 3 bulan. Audrey Han teringat putranya, Glenn, yang berada di China. Sudah sangat lama ia tak bertemu dengannya. Sejak pindah kemari untuk tinggal bersama Golden Ye, ia sudah jarang bervideo call dengannya. Ia tak tahu bagaimana kabar anak itu saat ini, dan apakah ia merindukan dirinya. "Sudah, jangan melamun di sini, ayo pulang." Iya. Mereka berjalan bergandengan. Saat mereka sedang berjalan di trotoar, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di hadapan mereka. Pintu mobil itu dibuka, dan beberapa orang pria turun. Mereka berjumlah 4-5 orang dan mengenakan jas dan kacamata hitam. Audrey Han mengerutkan kening menatap mereka tanpa mengatakan apapun. Anisong mendengus, "Ada apa?" Pemimpin kelompok pria itu berkata, "Tuan, kami ingin bertemu kalian." "Benarkah? Memangnya siapa tuanmu? Apakah jika ia ingin bertemu kami, lantas kami harus bertemu dengannya?" Balas Anisong. "Nona Ani, tolong jangan mempersulit kami. Tuan hanya ingin mengundang kalian bertamu. Pulang dan beritahu dia, jika ia tak berani menunjukkan identitasnya, kami takkan mau menemuinya." Lalu Anisong menarik Audrey Han pergi. Para pria itu mengerutkan kening dan segera membentuk lingkaran untuk mengepung mereka berdua, "Nona Ani." Anisong mengerutkan kening dan berseru, "Pergi." Mereka saling bertatapan, dan akhirnya menyingkir. Anisong menarik Audrey Han pergi, para pria itu hanya bisa menatap mereka dari belakang dan saling berbisik. Setelah berjalan beberapa saat, Anisong memperlambat langkahnya, sungguh menyebalkan. Audrey Han menggandeng tangannya, jalanan itu sangat sunyi. Sudah bisa ditebak siapakah yang mengutus sekelompok pria itu. Mereka hendak mengundang Anisong, tapi tak berani melakukan kekerasan padanya, dan langsung menyingkir begitu ia membentak mereka. Siapa lagi kalau bukan Tuan Besar Yuchi? Memikirkan hal ini, Audrey Han berkata, "Mungkin Tuan Besar Yuchi benar-benar ingin bertemu denganmu." Mendengarnya, Anisong menghentikan langkahnya dan menoleh menatap Audrey Han. Tatapannya tampak menakutkan. Audrey Han tertegun, "Kenapa?" Anisong berkata, "Lantas kenapa jika ia ingin bertemu denganku? Saat itu aku telah menjelaskan, jika bukan karenamu dan Golden, aku takkan datang kemari." Audrey Han merasa bersalah, "Maaf, Bibi, kau datang jauh-jauh kemari gara-gara aku." "Tak apa." Anisong menepuk pipinya dengan lembut, "Sudah siang, teleponlah Golden Ye, suruh ia makan siang di kantor saja, kita makan siang di luar saja. Ada sebuah restoran yang masakannya sangat kurindukan, entah masih buka atau tidak." Audrey Han mengangguk dan mengirim pesan pada Golden Ye bahwa ia makan di luar dengan Bibi, dan menyuruhnya makan siang di kantor. Setelah ia selesai mengirim pesan, Anisong mengajaknya masuk ke taksi yang telah dipanggilnya, dan setelah memberitahukan alamatnya pada supir, ia berkata, "Sebenarnya, karena kini kau sudah bersamanya, kau sudah tak perlu bekerja lagi." Audrey Han agak terkejut mendengarnya, "Jika aku tak bekerja,
tidakkah ia akan menganggapku wanita yang manja dan malas? Apakah menurutmu kau orang seperti itu? Tanya Anisong. Bukan. Audrey Han menggeleng. Jadi apa lagi yang kau khawatirkan? Kau bukan orang seperti itu, Golden Ye juga tak mungkin menganggapmu seperti itu. Jika tak sedang hamil, kau boleh bekerja sebanyak apapun. Tapi lihatlah kondisimu saat ini, apa kata dokter saat pemeriksaan tadi? Memikirkan perkataan dokter tadi, Audrey Han hanya mengatupkan bibirnya, tak menjawab. Sejak hamil anak kedua, kondisi tubuhnya sangat memburuk. Bukan, saat pesawat Golden Ye mengalami kecelakaan saat itu, ia tak bisa tidur dan tak nafsu makan, ia juga kehujanan dan demam tinggi, lalu ia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Saat itu tubuhnya sangat kelelahan. Tapi tak disangka, setelah tiba di sini dan menjalin hubungan dengan Golden Ye, ia hampir keguguran. Ia teringat Glenn, ia juga melalui sangat banyak hal saat hamil Glenn, tapi tubuhnya baik-baik saja, tapi kini. Audrey Han mendesah, aku mengerti. Mereka tiba di sebuah restoran, saat tiba di pintu, Anisong menghentikan langkahnya. Inikah restoran yang Bibi maksud? Anisong menatap dekorasi restoran itu dan orang-orang yang berada di dalamnya, ekspresinya tampak sayu, bukan? Beberapa tahun telah berlalu, wajar jika restoran itu sudah tutup. Audrey Han bisa merasakan kekecewaannya dan berkata, bagaimana kalau kita makan di sini saja? Baik. Yang mengejutkan, makanan di restoran ini juga cukup enak. Setelah makan, Audrey Han merasa ingin kencing dan mendesah, Bibi, aku ke toilet dulu. Saat hamil, ada satu hal yang sangat merepotkan, yaitu tak bisa menahan kencing. Audrey Han meninggalkan tas dan ponselnya di meja dan pergi ke toilet. Setelah mencuci tangan dan hendak keluar, seseorang menghadangnya, sepertinya ia berniat buruk. Audrey Han menjadi panik, kalian ingin menyuruh An. Tapi sebelum ia selesai bicara, leher belakangnya dipukul keras-keras, pandangannya menjadi gelap. Audrey Han pun jatuh pingsan. Bersambung.